sini dari kelompok 6 mata kuliah manajemen kelas, di mana saya di sini akan menjelaskan tentang pengelolaan lingkungan belajar. Saya atas nama Hikmawati dengan NIM T 2019-4061 dan teman saya atas nama Ahmad Zainuri dengan NIM T 2019-4060, di mana dalam pengelolaan lingkungan belajar di sini kami akan membahas beberapa materi. Yang pertama tentang pengertian pengelolaan lingkungan belajar, yang kedua tujuan pengelolaan lingkungan belajar, yang ketiga macam-macam lingkungan belajar, dan yang keempat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan. Poin yang pertama, pengertian pengelolaan lingkungan belajar. Pengelolaan berasal dari kata kelola yang mendapat imbuhan pe dan akhiran an yang mempunyai arti ketatalaksanaan atau tata pimpinan, atau bisa disebut juga dengan manajemen. Pengelolaan adalah suatu pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan, sedangkan lingkungan belajar adalah suatu tempat yang berfungsi sebagai wadah atau lapangan terlaksananya proses belajar mengajar atau pendidikan. Poin yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan pengelolaan lingkungan belajar. Nah, menurut Suharsi Ari Kunto, tujuan pengelolaan lingkungan belajar yang berupa kelas adalah untuk menjadikan setiap anak didik yang berada di dalam kelas dapat bekerja. Maksudnya dapat berpikir, dapat berinteraksi, dan dapat berpendapat sehingga akan tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Untuk pembahasan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya atas nama Ahmad Zainuri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam lingkungan belajar. Di sini ada dua macam lingkungan belajar. Yang pertama, lingkungan belajar indoor dan outdoor. Lingkungan belajar indoor ialah lingkungan belajar yang telah disediakan oleh pihak manajemen sekolah agar bisa dijadikan sebagai sumber belajar dan tempat terjadinya proses belajar mengajar. Yang diantaranya ada ruang kelas atau tempat belajar. Yang kedua ada laboratorium. Yang ketiga ada ruang auditorium atau yang bisa disebut ruang serbaguna, dan yang terakhir ada perpustakaan. Sedangkan lingkungan belajar outdoor ialah suatu kebalikannya dari belajar indoor, atau lingkungan atau sarana yang berada di luar sekolah. Di antaranya ada museum. Museum ialah suatu tempat yang diciptakan oleh pemerintah yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang yang bersejarah. Nah, oleh karena itu, museum ini bisa dijadikan sebagai tempat belajar atau menambah wawasan atau pengetahuan tentang sejarah, seperti itu. Dan bisa dijadikan sebagai observasi atau penelitian bagi peserta didik. Yang kedua yaitu ada masjid. Masjid di sini bisa digunakan sebagai tempat praktek dalam mata pelajaran fikih. Contohnya seperti sholat jenazah, tata cara berwudu, dan tata cara ibadah lainnya. Yang ketiga ada monumen, sama halnya dengan museum yang dijadikan sebagai wawasan tentang sejarah. Dan yang keempat ada lapangan. Lapangan biasanya untuk sebagai tempat praktek olahraga. Oke, selanjutnya saya di sini akan membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar. Di sini ada 10 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, memahami sifat yang dimiliki siswa. Jadi, kita sebagai guru atau pendidik harus bisa memahami karakteristik dari siswa kita, seperti itu. Yang kedua, harus memahami perkembangan kecerdasan siswa. Jadi di sini guru tidak hanya mentransfer knowledge atau mentransfer keilmuan atau materi. Jadi di sini guru harus memperhatikan tentang perkembangan psikis dan kognitif dari peserta didik, seperti itu. Dan yang ketiga, mengenali siswa secara perorangan. Nah,
Kembali lagi kepada poin yang pertama, jadi guru harus tahu persis sifat atau karakter pada peserta didik. Kan peserta didik ada yang backgroundnya jadi orang kaya, orang tidak mampu, ada yang punya sifat nakal, pendiam, dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai guru harus memahami hal itu. Poin yang keempat ialah memanfaatkan perilaku siswa dalam pengorganisasian belajar. Maksudnya di sini, biasanya peserta didik ini kalau bermain sering bersama. Nah, dari sini kita bisa memanfaatkan dalam kegiatan belajar dengan cara dari beberapa anak dibuat kelompok. Dalam memberikan tugas, peserta didik bisa saling bekerja sama dan berinteraksi antara teman satu dengan yang lainnya, supaya memudahkan dalam kegiatan belajar mengajar. Poin yang kelima ialah mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Pada dasarnya, berpikir kritis dan kreatif itu berasal dari rasa ingin tahu dan imajinasi siswa. Maka dari itu, kita sebagai guru atau tugasnya guru ialah mengembangkannya dengan cara memberikan tugas, mengajukan pertanyaan terbuka, dan memungkinkan siswa berpikir, mencari alasan, dan membuat analisis yang kritis. Seperti itu. Poin yang keenam ialah mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Maksudnya, ruang kelas yang menarik merupakan hal yang sangat disarankan dalam PAIKEM. PAIKEM ialah pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Hasil pekerjaan siswa sebaiknya dipajangkan untuk memenuhi ruang kelas. Selain itu, hasil pekerjaan yang dipajangkan diharapkan bisa membangun motivasi siswa untuk bekerja lebih baik dan menimbulkan inspirasi bagi siswa lain. Materi yang dipajangkan juga bisa dari hasil kerja perorangan, kelompok, dan lain sebagainya. Pajangan dapat berupa gambar, kaligrafi, diagram, model, dan benda lainnya. Poin yang ketujuh ialah memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Sudah jelas. Poin yang kedelapan, memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar. Maksudnya ialah di sini antara interaksi peserta didik dan guru. Jadi kita sebagai guru dalam berinteraksi harus mengungkapkan kelebihan yang dimiliki peserta didik, bukan kelemahannya yang dibahas. Seperti itu. Dalam mendapatkan umpan balik dari anak peserta didik, kita harus menyampaikan secara sopan, seperti itu. Dan ada teknik untuk mendapatkan umpan balik dari peserta didik, diantaranya memancing aspirasi peserta didik. Selanjutnya, memanfaatkan alat yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga, memilih bentuk motivasi yang akurat, misalnya memberikan nilai, memberikan hadiah, pujian, dan lain sebagainya. Poin yang kesembilan ialah membedakan antara aktif fisik dengan aktif mental. Jadi di sini guru harus mengetahui peserta didik mana yang cuma hanya aktif fisik dan aktif mental. Yang dimaksud dengan aktif mental ini biasanya berpengaruh kepada peserta didik yang diam, karena mental ini kan psikis yang mempengaruhi peserta didik dalam menyampaikan suatu gagasan atau pendapat. Dia itu takut lah. Bagaimana caranya kita sebagai guru harus bisa mengubah perilaku atau sifat yang seperti itu. Dan poin yang ke-10 ialah pengelolaan
kelas. Sekian yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.